Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fitur yang ketiga yang disediakan dalam aplikasi Islamic Times, yaitu fitur data matahari dan bulan. Fitur data matahari dan bulan ini sengaja disediakan buat para guru ilmu falak, kemudian dosen ilmu falak atau para pegiat ilmu falak dimanapun berada, sebagai rujukan data matahari dan bulan. Secara garis besar, fitur data matahari dan bulan ini terdiri dari dua subfitur. Yang pertama real time dan yang kedua data matahari dan bulan manual. Yang pertama, data matahari dan bulan real time. Di sini disediakan data matahari dan bulan secara real time yang menggambarkan pergerakan matahari dan bulan per detik. Nah, ini bisa kita lihat di sini angka-angkanya bergerak. Ini menandakan pergerakan matahari dan bulan per detik. Nah, data matahari dan bulan real time ini dapat digunakan yang pertama dalam pembelajaran tata koordinat, terutama untuk koordinat matahari dan bulan. Karena di sini disediakan yang pertama tata koordinat horizon yang terdiri dari azimut dan altitude. Kemudian yang kedua disediakan juga tata koordinat ekuator yang terdiri dari RA dan deklinasi atau right ascension dan deklinasi, atau bisa juga dengan LHA local hour angle kemudian dengan deklinasi. Dan yang ketiga juga disediakan tata koordinat ekliptika yang berupa lintang dan bujur atau bujur dan lintang ekliptika. Nah, tentang tata koordinat nanti lebih jelas bisa dibaca di buku Ilmu Falak, Rumusan Syar'i dan Astronomi yang seri pertama. Nah, kemudian di sini tidak disediakan local sidereal time untuk titik awal perhitungan asensio recta. Tapi kita bisa mencari local sidereal time atau LST dari GHA, baik GHA matahari atau GHA bulan, dengan cara GHA kemudian ditambah RA kemudian ditambah bujur tempat, lalu nanti dijadikan dalam jam dengan dibagi 15. Yang kedua, data matahari dan bulan real time ini dapat digunakan untuk praktik ru'yat, yakni anak didik bisa diajarkan kemana harus menghadap saat ru'yat dengan mengacu pada azimut bulan, misalkan ketika mau ru'yat bulan atau ru'yat hilal. Di sini disediakan altitudenya berapa bulan itu, kemudian azimutnya berapa. Selanjutnya dalam data matahari dan bulan ini kita bisa memilih tempat acuannya apakah geosentris atau toposentris, apakah dihitung dari pusat bumi atau dihitung dari permukaan bumi. Ini bisa kita pilih. Ini defaultnya adalah toposentris. Kemudian kita juga bisa memilih delta T. Delta T ini merupakan selisih antara ephemeris time dengan universal time. Ini kita bisa pilih prediksi, delta T rumus prediksi. Kemudian bisa kita masukkan secara manual seperti ini. Kita masukkan misalkan delta T-nya 70,2, kita tinggal masukkan saja seperti ini. Nah, seperti itu. Atau ini kita bisa abaikan. Kita bisa abaikan seperti ini. Jadi ini tidak menghitung delta T atau data-data ini dihitung tanpa menggunakan koreksi delta T. Di sini kita gunakan yang prediksi misalkan 72,18 untuk hari ini. Selanjutnya pada subfitur data matahari dan bulan real time ini kita bisa mengeset jam. Nah, ini bisa set jam ke jam yang ingin kita ketahui data matahari dan bulannya.
Nah, misalkan seperti ini. Kita set seperti ini, misalkan ketika kita ru'yat, kita tiba misalkan jam 16, kemudian kita misalkan mau mengetahui ketika ghurub itu posisi bulan berada di mana, azimut berapa, kemudian ketinggian berapa, misalkan ghurubnya jam 17.45.31. Nah, maka kita hitung seperti ini. Nah, maka di sini akan disediakan data-data matahari, juga data-data bulan, altitude, azimut, matahari, kemudian altitude dan azimut. Selanjutnya bulan. Pada fitur data matahari dan bulan disediakan subfitur data matahari dan bulan yang manual seperti ini. Yang pertama yang per jam. Jadi kita bisa pilih tanggal, bulan dan tahun. Bebas mau tanggal, bulan, dan tahun berapapun sampai ribuan tahun ke depan. Kemudian kita pilih jamnya. Misalkan kita pilih di sebelah sini. Jadi kita bisa menggunakan kalender seperti ini. Atau bisa nanti tuliskan manual di sebelah sini. Kemudian kita pilih jamnya, misalkan jam 5. Nah, ini jam 5-nya adalah jam 5 ephemeris time. Kalau kita mengabaikan delta T. Nah, kalau misalkan kita gunakan prediksi delta T atau kita masukkan secara manual, berarti jam 5-nya adalah jam 5 UT, universal time. Nah, kemudian kita hitung. Nah, ini adalah data matahari dan bulan jam 5 ephemeris time. Seperti ini. Jadi ada apparent longitude, ada ecliptic latitude, apparent right ascension, apparent declination, dan selanjutnya. Dan yang membedakan dengan yang Kementerian Agama di sini saya sediakan apparent longitude, bukan true longitude. Selanjutnya pada subfitur data matahari dan bulan yang manual disediakan juga data matahari dan bulan per 24 jam yang dapat kita print, kemudian nanti kita bisa print out. Nah, tinggal kita klik saja di sebelah sini icon printer. Kemudian kita pilih tanggalnya atau kita bisa tuliskan. Misalkan saya pilih saja tanggal sekarang, Jumat 26 Februari 2021. Kemudian kita klik OK. Delta T-nya kita bisa pilih prediksi, abaikan, atau kita masukkan manual. Kemudian kita cetak. Nah, lalu hasilnya atau hasil cetaknya kita bisa lihat di file manager seperti ini. Kemudian di download, lalu Islamic time. Nah, di sini kita dapati hasilnya ephemeris bulan dan matahari 26 Februari 2021. Kemudian kita klik dan kita tampilkan. Nah, ini data matahari dan bulan untuk tanggal 26 Februari 2021. Atau di sini dicantumkan yang urfinya, ini supaya menggampangkan atau memudahkan para santri ketika mau menghitung awal bulan, itu tidak harus mengkonversi dulu dari Hijriah ke Masehi atau sebaliknya Masehi ke Hijriah. Nah, ini kita tinggal lihat tanggal 29 urfinya, kemudian kita lihat fraction illumination terkecilnya. Jadi tidak harus mengkonversi dulu karena di sini sudah disediakan hitungan bulan Hijri secara urfinya. Di sini tersedia di kolom-kolomnya ada apparent longitude seperti yang tadi saya jelaskan. Di sini bukan true longitude seperti yang di Kemenak, tapi apparent longitude, kemudian ecliptic latitude, apparent right ascension, declination, kemudian horizontal parallax. Dan yang membedakan di sini yang pertama horizontal parallax saya sediakan nanti untuk perhitungan gerhana matahari atau Besselian
di gerhana matahari. Kemudian ada GHA. Nah, di sini kita bisa menggunakan GHA baik nanti digunakan di waktu sholat, perhitungan waktu sholat, kemudian di perhitungan awal bulan ini kita bisa gunakan GHA. Begitupun di yang data bulan, nih disediakan juga GHA bulannya. Nah, itulah beberapa fitur yang disediakan di Islamic Time yang berkaitan dengan data matahari dan bulan. Terkait perhitungan rinci tentang awal bulan Qamariyah, kemudian gerhana bulan, gerhana matahari dengan basilan elemen, ini bisa dibaca dalam buku ilmu falak, rumusan syariah dan astronomi seri 2.